Nah, baik, kita akan masuk ke editing object. Di sini untuk mengedit objek, objeknya kita pilih, kemudian tekan tombol tab. Artinya kita akan masuk ke menu editing atau mengubahnya menjadi menu edit mode. Mungkin langsung aja untuk bagian bawah ini nanti sambil dijelaskan aja. Yang pertama kita akan memilih objek, vertex, edge atau face. Oke, di sini kita lihat. Nah, seperti yang tadi kita lihat di slide-nya itu ya. Untuk mengedit objek ini, kita bisa menekan tombol tab. Ini saya rubah dulu untuk seleksi aja. Saya tekan tab. Oke ya, maka dia akan ada titik-titik di sini. Nah, kemudian bagaimana kalau saya tekan tab kembali, dia akan menjadi ke mode normal lagi di sini. Oke, object mode di sini bisa kita klik edit mode. Nah, di sini bisa kita rubah edit mode, object mode. Nah, di sini kita kembali ke edit mode. Yang pertama di sini ada seleksi. Yang mau kita pilih itu apa? Titik-titik dari objek ini, ataukah garis di sini, ataukah permukaannya, face. Jadi untuk memilih titik, garis atau face itu ada di bagian sini. Atau shortcutnya satu itu untuk vertex, titik-titik di sini. Dua itu garis. 3 itu adalah face. Jadi sesuaikan aja. Kalau saya lebih senang menggunakan shortcut ya di sini. Nah, kemudian kalau kita udah pilih di sini, misalnya titik yang ini udah ada titiknya. Terus mau diapain? Ya bisa kita pindahkan. Tadi memindahkan objek kita tekan G. Nah, gini ya. G-nya itu mau di sumbu X, Y atau Z. Nah, gini. Pakai contoh, kalau saya mau konfirmasi saya tekan enter. Maka dia objeknya akan berubah seperti ini. Nah, untuk face-nya gimana? Kalau kita garis gimana? Garis sama aja seperti ini. Garisnya di sini saya pindahkan lagi agak ke bawah, G, Z. Nah, maka dia akan pindah ke bawah. Lebih ke bawah. Face begitu juga. Di sini face saya pindahkan, saya tekan G di sumbu Z, dia akan berpindah. G misalnya sumbu X, nah juga seperti itu. Oke, nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan kita mau ngapain di objek ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Moving tadi adalah di G. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian extrude. Extrude ini shortcutnya adalah I. Nah, di sini atau di bagian ini juga ada. Saya pindahin dulu gini. Nah, extrude itu apa ya? Memanjangkan, bukan memanjangkan ya, menumbuhkan, lebih seperti menumbuhkan objek seperti itu. Mungkin langsung praktek aja di sini. Saya extrude itu menggunakan face, permukaan. Nah, di sini ada simbolnya di sini seperti ini, extrude region. Kalau saya klik itu kita lihat, kalau saya klik face di sini yang mana yang mau kita extrude. Sebagai contoh di sini bagian atas kita lihat dia menjadi ada ruas baru, tumbuh baru untuk bagian atas. Extrude ya. Kemudian di sini misalnya contoh saya extrude lagi, nah seperti ini. Extrude lagi seperti itu. Nah, itu kegunaan si extrude. Nah, bisa kita scale seperti ini tadi, scale di sumbu X saja atau kita pindahkan G di sumbu Z aja. Nah, gini. Jadi itu untuk kegunaan extrude. Nah, kita lanjut. Atau shortcutnya tadi E ya. Kita lihat di sini, saya pilih extrude. Nah, kita konfirmasi, oke. Nah, itu untuk si extrude. Ini XYZ-nya nggak ada ya. Itu untuk extrude, kita lihat di sini saya kemudian 1 2 3 nggak bisa. Oke, ini salah tadi. Mungkin tipe, saya lupa. Nah, di sini untuk insert itu kita lihat di sini hanya menekan tombol I atau ada yang di bagian ini. Kegunaannya untuk apa? Kalau kita lihat di sini saya pilih insert, tetap masih di bagian face. Nah, di sini kita lihat saya insert. Nah, maka saya masuk ke dalam, maka dia akan muncul permukaan tapi nggak extrude ya di sini ya. Dia membaginya. Kegunaannya apa? Di sini kita contoh saya extrude kembali. Nah, kita lihat kalau hanya mengekstrud aja itu menambahkan, insert itu men-scale juga ya. Nah, kita lihat di sini insert kalau saya tarik keluar nggak bisa ya di sini extrude region. Nah, insert face di bagian ini kalau saya expand kita lihat di sini. Ini ada pengaturannya. Nah, di sini juga kita mau outside atau inside di sini.
Tightness-nya, besar kecilnya, kemudian kedalamannya ini naik turun seperti ini. Bisa kita atur. Oke ya. Sebenarnya di sini kalau sudah kita insert I tadi shortcutnya, kita bisa tekan G aja seperti ini. Kalau mau yang seperti tadi, thickness tadi. Oke ya. Mungkin kira-kira seperti itu kegunaan si insert. Nah, kita lanjut kembali. Bevel. Bevel ini kegunaannya untuk apa? Kita lihat di sini shortcutnya adalah Ctrl B, kemudian ada scroll up atau scroll down pengaturan lanjutnya. Nah, kita misalnya contoh di sini dia yang ini ya, bevel. Saya klik face di sini, kemudian ada panah ini ya, ada untuk melakukan pengaturan, saya tarik. Nah, kita lihat. Maka dia akan seperti ini, mirip seperti insert yang langsung di thickness, hanya saja setelah saya lepas itu akan ada pengaturan tambahan segmen mau berapa, kita lihat seperti ini ya. Oke ya, jadi mau berapa bagian. Sebagai contoh lagi, bawah ini saya menggunakan shortcut Ctrl B, nah seperti ini. Nah, belum saya konfirmasi, belum saya tekan enter, kalau saya scroll up dia akan nambah semakin banyak ya. Saya scroll down itu semakin sedikit, jadi di sini disesuaikan menggunakan scroll up atau scroll down. Saya enter misalnya seperti ini untuk konfirmasi. Oke. Nah, jadi tergantung kalian mau enaknya pakai yang mana. Bisa nggak untuk garisnya aja? Kita coba. Sini misalnya saya ingin membevel bagian ini, saya tekan Ctrl B, kita lihat. Nah, dia bisa juga hanya untuk bagian tepi garisnya ini, kita lihat. Nah, jadi dia bagian ini ke bevel. Sebagai contoh lagi, saya ingin bevel di bagian ini aja, Ctrl B, kita lihat di sini. Nah, jadi di sini dia akan ke bevel. Jadi nggak hanya untuk face ya, tapi juga bisa untuk edge garis. Nah, terakhir di sini adalah loop cut. Loop cut itu kegunaannya untuk apa? Kalau kita lihat di sini, misalnya kita ada objek ini. Nah, di sini saya ingin menambahkan satu buah extrude baru di sini. Ya. Kita bisa aja sebenarnya insert seperti ini kan. Saya pilih face, saya insert, nah kemudian saya extrude. Nah, hanya saja dia nggak kepotong bagian keliling, saya ingin semuanya kepotong bagian kelilingnya ya. Jadi di situ nggak bisa kita gunakan extrude dan insert, jadi kita harus gunakan loop cut. Loop cut itu yang bagian di sini, seperti namanya, kita potong kelilingnya. Sini saya taruh. Nah, kita klik misalnya di sini, setelah saya klik dia akan ada pengaturan tambahan ya, number cutnya, nomor potongannya berapa banyak. Misalnya saya buat 2, kita lihat dia akan otomatis membagi 2 sebagai contoh. Nah, di sini kemudian baru kita extrude misalnya seperti ini. Nah, itu kegunaan untuk loop cut. Nah, kalau saya lebih senang menggunakan shortcut Ctrl R ya. Contoh lagi di sini saya ingin meloop cut ini, Ctrl R, nih saya pilih objek seperti ini, Ctrl R, kita lihat di sini. Nah, saya cukup scroll up, scroll down aja, mau konfirmasi berapa banyak yang mau potongan yang kita buat. Sebagai contoh di sini hanya 3 ya, cukup 3 aja. Saya tekan enter, maka dia otomatis di sini. Nah, kemudian posisinya di mana? Kalau saya ingin posisinya dibagi rata, klik kanan aja. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Oke, nah G, sumbu Y, nah gini. Oke, kira-kira seperti itu untuk yang bagian edit mode.